Arus mudik di Pelabuhan Bakauheni terus melonjak. TNI pastikan proses hukum transparan jika prajurit terlibat. Pemakaman massal digelar 400 lebih korban tewas di Kabul. Produsen uang palsu. Halo, selamat malam pemirsa. Menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Pesi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Pemerintah resmi menetapkan Idul Fitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026 ini jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026. Hal itu diputuskan melalui sidang isbat di kantor Kementerian Agama RI Jakarta Pusat. Data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabins. Selanjutnya, Kementerian Agama menetapkan awal bulan Syawal melalui sidang isbat. Dalam sidang ini, kami bermusyawarah dengan para pakar falak, astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, serta perwakilan ormas Islam di Indonesia. Musyawarah tersebut mengacu pada hasil hisab dan ru'yah yang telah dilakukan oleh tim hisab ru'yah Kementerian Agama, serta dikonfirmasi oleh petugas yang ditempatkan setidaknya 117 titik pengamat di seluruh Indonesia. Dan tim penerima laporan ru'yah di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat. Tadi Pak Dirjen membacakan seluruh titik-titik dari mulai dari Papua sampai Aceh. Di situ tidak ada satupun yang dinyatakan melihat hilal. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Demikianlah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama. Tentunya kita semua berharap semoga keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam Indonesia untuk memulai ibadah puasa secara bersama-sama. Ya, semoga hal ini dapat menjadi simbol kebersamaan umat Islam di Indonesia yang sekaligus mencerminkan persatuan kita sebagai sesama anak bangsa dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. Pemirsa, dalam upaya memastikan kelancaran lalu lintas arus mudik periode Idul Fitri 1447 Hijriah, PT Jasa Marga menerapkan kontraflow secara situasional dengan skema buka tutup berdasarkan diskresi kepolisian. Melihat kondisi lalu lintas yang kembali meningkat, Jasa Marga Trans Jawa Tol kembali memberlakukan lalu lintas kontraflow di kilometer 36 hingga kilometer 70 arah Cikampek. Penerapan kontraflow dengan skema buka tutup ini dilakukan situasional atas diskresi kepolisian. Hal tersebut guna mendukung kelancaran arus kendaraan yang menuju ke wilayah timur Trans Jawa. Jasa Marga Trans Jawa Tol juga terus berkoordinasi secara intensif dengan kepolisian serta instansi terkait dalam melakukan pengaturan lalu lintas guna menjaga kelancaran dan keselamatan perjalanan pengguna jalan. Jasa Marga pun mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas serta arahan petugas di lapangan dan diharapkan dapat merencanakan perjalanan dengan baik dan menjaga kondisi kendaraan agar perjalanan tetap aman dan nyaman hingga tujuan. Dari Karawang, Jawa Barat, Sri Dewi Andayani, Rona, Mutia, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pihak kepolisian Banten memperlakukan delay system atau penyekatan jalur menuju Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Udah gitu deh. Menjelang H-2 Lebaran 2026, jumlah pemudik yang membawa kendaraan pribadi kini terus bertambah, khususnya yang memilih jalur penyeberangan Pelabuhan Merak, Banten menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Dalam mengantisipasi kepadatan tersebut, pihak kepolisian Banten memberlakukan sistem delay atau penyekatan arus lalu lintas di ruas jalan tol alternatif Merak menuju pelabuhan.
Sistem ini diberlakukan secara situasional, mengingat padatnya kendaraan pribadi di sejumlah kantong parkir maupun di depan pintu masuk pelabuhan. PT ASDP Indonesia Ferry bersama kepolisian terus melakukan koordinasi dalam mengatur kepadatan yang terjadi. Dengan padatnya kendaraan, para pemudik diimbau untuk bersabar serta mengikuti instruksi petugas di lapangan. Dari Cilegon, Banten, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Ulang-ulang. Selain itu, pemirsa, PT Jasa Marga menyiapkan berbagai langkah untuk kelancaran arus mudik dan balik lebaran 2026. Tol fungsional serta rekayasa lalu lintas seperti kontraflow dan one way akan diterapkan jika terjadi kepadatan kendaraan. Perkiraan tidak hanya jumlah tetapi juga prediksi di setiap waktunya. Hari ini diperkirakan akan mencapai 256.000 LHR-nya dan semalam ternyata terbukti sudah 221.000. Dalam konferensi pers kesiapan infrastruktur Dambangan jelang Nyepi dan Idul Fitri pada Rabu 18 Maret 2026 di Jakarta, Direktur Utama PT Jasa Marga Rifan Ahmad Purwantono menyampaikan kesiapan infrastruktur dan rekayasa lalu lintas untuk kelancaran arus mudik dan balik lebaran 2026. Pergerakan kendaraan dipantau dengan sistem teknologi canggih, termasuk Intelligent Transportation System dan kamera berbasis Intelligent Traffic Analysis. Puncak arus mudik diprediksi terjadi pertengahan Maret dengan mayoritas kendaraan menuju arah Trans Jawa. Untuk mengantisipasi kepadatan, pemerintah menyiapkan tol fungsional seperti Jakarta Cikampek 2 Selatan, Yogyakarta Solo, Yogyakarta Bawen, dan Probolinggo Besuki. Kami memperkirakan 3,5 juta kendaraan akan melintas keluar dari Jakarta. Perkiraan tidak hanya jumlah tetapi juga prediksi di setiap waktunya. Hari ini diperkirakan akan mencapai 256.000 LHR-nya dan semalam ternyata terbukti sudah 221.000 adalah yang tertinggi sejak tanggal 13 Maret yang lalu. Kali ini lintasan ruas tol sudah sampai di wilayah Yogyakarta atau tepatnya Purwomartani ada di Kalasan. Ini sangat membantu untuk masyarakat yang melakukan mudik. Jasa Marga juga menyampaikan rekayasa lalu lintas kontraflow dan one way juga diterapkan saat arus padat. Sementara perbaikan rutin dilakukan agar seluruh ruas tol tetap aman dan lancar bagi pemudik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, arus mudik di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan Lampung pada H-1 Lebaran terus meningkat. PT SDP mencatat total penumpang yang telah menyeberang ke Pulau Jawa selama periode mudik ini mencapai 337.000 orang dan kendaraan 70.000 unit. Pada H-3 Lebaran Rabu 18 Maret 2026, lonjakan kendaraan pemudik di jalur selatan Garut, Jawa Barat terus terjadi sejak pagi, siang, hingga malam hari. Kemacetan terjadi mulai dari Limbangan, Bandrek, hingga Malangbong atau sejauh 10 km. Untuk mengurai kemacetan, petugas gabungan disiagakan di titik rawan seperti pasar, persimpangan jalan, hingga rest area yang menampung banyak pemudik. Seperti di kawasan Pasar Bandrek ini, kemacetan terjadi akibat adanya persimpangan jalan, sehingga banyak masyarakat yang melakukan masuk dari jalan kabupaten ke jalur nasional. Kalau malam hari ke tempat di perempatan Bandrek ini, karena ada perempatan dan juga ada pasar. Nah, jadi masuknya dua arah yang akan menembus ke jalan besar, dari desa-desa. Kalau yang dari rest area pengaruh juga, Pak? Kalau dari rest area biasanya pengaruh juga, kemungkinan akibat keluarnya dari orang-orang yang setelah makan, setelah istirahat, setelah berbuka, nah itu menimbulkan kepadatan di jalan raya. Ini kepadatan di jalur Bandrek ini terjadi sejak kapan ini, Pak? Ini sudah 3 hari yang lalu sudah lumayan, dan tadi beberapa kali kita melakukan one way. Kepadatan di jalur selatan ini diprediksi masih akan terus terjadi hingga hari Kamis besok. Skema buka tutup jalur masih terus dilakukan secara situasional, melihat kondisi jarak kemacetan yang ada. Bahkan sejak pagi hingga malam petugas sudah 16 kali melakukan sistem buka tutup di jalur ini. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, jalur laut di wilayah perbatasan Kalimantan Utara dipadati pemudik hingga mencapai puncaknya. Petugas kepolisian turun langsung untuk mengatur arus penumpang dan juga memberikan pemeriksaan kesehatan gratis di pelabuhan. Suasana di Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan, Kalimantan Utara sangat padat dengan ribuan pemudik yang menunggu keberangkatan. Mereka menuju berbagai daerah di Kalimantan Utara seperti Bulungan, Nunukan, dan Malinau. Sementara sebagian melanjutkan perjalanan ke Kalimantan Timur menggunakan speedboat. Kapolres Tarakan, AKBP Erwin S. Manik, menegaskan bahwa personel Polres dikerahkan untuk membantu para pemudik, terutama lansia dan anak-anak, hingga mereka naik ke kapal dengan aman. Serta siaga dalam pos mudik pengamanan di beberapa titik kepadatan. Demi menjaga keselamatan di tengah keramaian, beberapa anggota polisi wanita terlihat mendampingi anak-anak. Sementara kendaraan dinas kepolisian dipakai mengantar pemudik dari area drop zone ke terminal. Di sisi lain, pos pemeriksaan kesehatan gratis disediakan bagi para pemudik di area pelabuhan. Kami dari Polres Tarakan, Polda Kalimantan Utara, melaporkan untuk perkembangan arus mudik pada saat perayaan Lebaran Idul Fitri tahun 2026, khususnya di Kota Tarakan, yang dimana kota administratif Tarakan adalah kepulauan, yang memang terdapat moda transportasi air dan udara. Terdapat peningkatan volume penumpang. Maka dari itu, kami dari Polres Tarakan juga memperkuat itu bersama instansi terkait dalam pengamanan kepada warga yang akan melakukan mudik dengan menggunakan moda transportasi dan layanan-layanan kepolisian yang kami gelar. Kami mendirikan pos pengamanan untuk mengantisipasi tidak adanya gangguan Kamtimas. Tentunya kami juga menggelar layanan kesehatan gratis kepada warga masyarakat, dikarenakan untuk durasi perjalanan di perairan ini cukup memakan waktu 2-3 jam, sehingga perlu dipastikan untuk kondisi kesehatan para penumpang. Selain itu juga dari Brimob, Satbrimob dan juga Polres menggelar bantuan kendaraan bus untuk bisa membantu para warga dari halte menuju ke titik-titik perangkatan dari kapal. Arus mudik jalur laut di wilayah perbatasan Kalimantan Utara mencapai puncaknya pada Rabu siang, dan petugas terus memastikan mobilisasi penumpang tetap lancar dan aman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di balik perjalanan masyarakat ke kampung halaman kerap ada cerita lucu hingga mengundang tawa. Seperti dialami seorang ibu yang tertinggal rombongan keluarganya di res area kilometer 130 Tol Cipali pada Rabu 18 Maret 2020. Ini saya bertemu dengan Pak Akung yang bertugas ya di area 130. Saya tertinggal dari keluarga saya, jadi saya tadi sholat subuh, ternyata pada saat kembali ke mobil parkir itu udah nggak ada gitu. Setiap tahun ada saja pengalaman unik pemudik saat melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman menggunakan kendaraan pribadi. Kali ini viral di media sosial, seorang wanita ditinggal mobil keluarganya di res area KM 130 Tol Cipali. Melalui video Instagram Satlantas Polres Indramayu, wanita berhijab itu tampak diboncengi salah satu petugas menggunakan moge patroli BMW R1250 GS yang didampingi anggota Polantas lainnya di pinggir jalan tol setelah dirinya tertinggal oleh rombongan keluarga. Alhasil, untuk menghubungi keluarganya, wanita berhijab yang tidak diketahui namanya itu menghampiri pos polisi di tempat istirahat tersebut. Hingga akhirnya, setelah membutuhkan waktu lama tidak ada respon, akhirnya keluarga yang dihubungi tersambung. Adapun karena kondisi jalan bebas hambatan itu sedang menerapkan rekayasa lalu lintas berupa one way atau jalan satu arah, maka salah satu cara untuk mempertemukan pemudik wanita itu dengan keluarganya, petugas tempat mengantarnya pakai motor patroli. Kali ini saya bertemu dengan Pak Akung yang bertugas ya di area 130. Saya tertinggal dari keluarga saya, jadi saya tadi sholat subuh, ternyata pada saat kembali ke mobil parkir itu udah nggak ada gitu. Saya berusaha pinjam handphone orang-orang yang di sekitar, tapi nggak dikasih pinjam. Kemudian saya ke pos polisi, ternyata saya ketemu dengan Pak Akung gitu ya. Terus saya minta tolong sama Pak Akung, pinjam handphonenya. Pak Akung dengan sangat ramah dan helpful membantu saya gitu untuk menghubungi keluarga saya, suami saya gitu ya. Nah, setelah tersambung cukup lama gitu karena nggak diangkat-angkat, akhirnya saya
saya menyadari bahwa memang saya tertinggal. Lalu karena ini one way, jalur Bandung aja kembali ke titik awal. Jadi saya minta bantuan Pak Apung untuk mengantar ke keluarga saya, dan akhirnya untuk pertama kali di hidup saya naik motor ini diantar dengan selamat ketemu dengan keluarga saya. Terima kasih untuk Pak Apung. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi para pemudik agar selalu memastikan seluruh anggota rombongan sudah lengkap sebelum melanjutkan perjalanan. Komunikasi yang baik dan pengecekan ulang sebelum berangkat dari rest area sangat diperlukan untuk menghindari kejadian serupa. Di sisi lain, respon cepat dari pihak kepolisian dalam video tersebut juga mendapat apresiasi dari warganet. Keberadaan petugas di jalur mudik terbukti tidak hanya mengatur lalu lintas, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau langsung layanan mudik kereta api di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. AHY juga turut melepas keberangkatan kereta Gaya Baru Malam Selatan dari Stasiun Pasar Senen menuju Stasiun Gubeng, Surabaya. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau kesiapan layanan transportasi kereta api di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi kereta api dalam menghadapi lonjakan penumpang selama masa mudik Lebaran 2026. Dalam kesempatan tersebut, Menko AHY bersama jajaran Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia turut melepas keberangkatan kereta Gaya Baru Malam Selatan dari Stasiun Pasar Senen menuju Stasiun Gubeng, Surabaya. Ia juga menyapa para penumpang serta meninjau langsung kesiapan pelayanan yang disiapkan PT KAI selama periode angkutan Lebaran. Menko AHY juga menyampaikan pemerintah terus berupaya untuk memastikan kesiapan seluruh moda transportasi selama periode mudik dan arus balik Lebaran. Berbagai langkah mitigasi juga telah disiapkan untuk mengantisipasi potensi gangguan perjalanan, termasuk dampak cuaca ekstrim maupun potensi bencana di sejumlah titik rawan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau langsung puncak arus mudik di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon pada Kamis 19 Maret 2026 dini hari. Menhub memastikan operasional penyeberangan tetap lancar, terutama dengan adanya penambahan 14 armada kapal guna mengurai antrean puluhan ribu pemudik. Gelombang pemudik sepeda motor terlihat terus membanjiri area dermaga Pelabuhan Ciwandan sejak Rabu malam hingga Kamis 19 Maret 2026 dini hari. Tingginya antusiasme pemudik membuat antrean kendaraan sempat mengular hingga 2 km keluar area pelabuhan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah perbaikan meliputi peningkatan fasilitas tenda tunggu yang lebih nyaman, serta optimalisasi sistem tiket elektronik. Menindaklanjuti usulan dari Polda Banten, Kementerian Perhubungan kini menambah jumlah armada menjadi 14 armada kapal. Dengan kapasitas mencapai 3.000 motor per kapal, diharapkan proses penyeberangan menuju Pulau Sumatera dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Belajar dari tahun sebelumnya, beberapa kekurangan yang kami temukan pada tahun sebelumnya kami coba untuk perbaiki, terutama dari Polda Banten yang kesehariannya mengikuti dari mulai tahun kemarin bagaimana kita melakukan persiapan dan operasionalnya. Pada tahun ini beberapa perbaikan diantaranya yang simpel-simpel saja seperti tenda kami tambahkan sedikit lebih tinggi sehingga memberikan ruang udara kepada para pemudik. Meski volume kendaraan meningkat tajam, arus lalu lintas di sekitar pelabuhan saat ini terpantau tetap terkendali. Pemerintah berkomitmen akan terus melakukan evaluasi harian guna menjamin kenyamanan dan keamanan pemudik hingga Hari Raya Idul Fitri mendatang. Dari Cilegon, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memberikan kabar baik bagi masyarakat menjelang libur Lebaran. Melalui program khusus, masyarakat bisa menikmati diskon pajak kendaraan serta kemudahan pembayaran secara digital. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan diskon sebesar 10% untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor selama periode libur Lebaran. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pembayaran pajak kini semakin mudah karena dapat dilakukan melalui berbagai platform digital seperti aplikasi Sapa Warga dan juga Signal. Para pembayar pajak kendaraan bermotor selama libur Lebaran ini kita tetap buka dengan pajaknya di diskon 10%.
baik roda 4 maupun roda 2. Silakan diakses di kanal e-Samsat melalui aplikasi Sambara Disapa Warga atau bisa melalui aplikasi Signal, ya kan? Aplikasi Signal Samsat Digital Nasional. Ayo, daripada uangnya habis dipakai lebaran, lebih baik lumayan tuh bayarin pajak 10% diskonnya. Masyarakat juga dapat memanfaatkan kios Samsat dan juga perangkat salira yang tersedia di Samsat Induk. Petugas pun disiagakan untuk membantu serta memandu masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut. Dengan adanya program ini diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan momentum libur lebaran untuk menyelesaikan kewajiban pajak dengan lebih mudah dan praktis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan pemudik resmi diberangkatkan dari stasiun Gambir, Jakarta menuju Jawa Timur melalui program mudik gratis bareng Mas Kawendra. Program ini menjadi solusi di tengah tingginya permintaan tiket dan biaya mudik yang terus meningkat menjelang Lebaran. Ratusan pemudik diberangkatkan dari stasiun Gambir, Jakarta menuju Jember dan Lumajang dalam program mudik gratis bareng Mas Kawendra. Pelepasan dilakukan langsung oleh anggota DPR RI fraksi Gerindra, Kawendra, bersama utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda, Raffi Ahmad. Pada tahun 2026, permintaan mudik terus mengalami peningkatan signifikan. Ratusan ribu tiket kereta api telah terjual, menandakan tingginya mobilitas masyarakat selama periode Lebaran. Dalam program ini, sekitar 400 peserta berhasil diberangkatkan dari total hampir 2.000 pendaftar. Hal ini menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat terhadap program mudik gratis. Program ini tidak hanya menjadi fasilitas transportasi, namun juga berperan sebagai buffer ekonomi bagi masyarakat agar tetap bisa pulang kampung tanpa terbebani biaya tinggi. Presiden memastikan bahwa semua yang memfasilitasi mudik ini, baik itu kereta api, penerbangan, ataupun yang darat menggunakan bis, semua harus terpastikan aman, nyaman, dan membahagiakan. Dan juga buat anak-anak muda, ayo kita jaga kekompakan kita. Jadi kalau ada orang tua, ada teman-teman kita penyandang disabilitas, atau anak kecil, kita utamakan mereka. Kolaborasi antar pihak dalam program ini menjadi contoh nyata upaya membantu masyarakat di masa lonjakan mudik Lebaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman melalui Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Dirinya mengaku sengaja memilih opsi tersebut karena dinilai efisien, khususnya bagi pemudik dengan tujuan dekat dari pelabuhan. Menjelang H-2 Lebaran terdapat sebuah momen Ketua Komisi 3 DPR sekaligus politikus Partai Gerindra Habibur Rahman melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman Lampung. Perjalanan menuju kampung halaman Habibur Rahman tampak melakukan mudik sebagai penumpang pejalan kaki di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Dirinya mengaku sengaja memilih opsi tersebut dikarenakan lebih efisien khususnya bagi pemudik dengan tujuan dekat dari pelabuhan. Selain itu, dirinya juga mengatakan selama perjalanan menuju Pelabuhan Merak tidak ada kendala dan arus lalu lintas berjalan lancar. Ia pun mengapresiasi seluruh jajaran terkait yang telah melakukan berbagai skema dalam mengurai kepadatan selama puncak arus mudik Lebaran 2026. Hari ini kita lihat langsung ini H-1 ya. Situasinya benar-benar sangat lancar. Saya dari mana? Dari Jakarta, ya, kita nggak pakai pengawalan, nggak pakai patwal ya. Terus ya lolos sampai pintu tol lancar, di pelabuhan sangat-sangat lancar. Ini jadi Komisi 3 mengapresiasi secara khusus kepada SDP maupun kepada Polda Banten yang sudah bekerja keras ya, menciptakan kondisi yang baik ini. Saya sejak minggu lalu telepon beliau berdua ini, saya bilang Pak Hengki, Pak Heru, kalau bisa jangan tidur, begadanglah, urus ini semua. Saya lihat pucat-pucat semua nih dua orang nih hari ini wajahnya ya, karena lelah. Ya nggak apa-apa, semoga menjadi amal ibadah buat beliau berdua. Dari Pelabuhan Merak, Banten, Farizal dan Fariskiado, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga siapkan infrastruktur jalan dan posko tanggap darurat untuk mudik Lebaran lancar. Langkah ini bertujuan memastikan perjalanan pemudik aman dan nyaman. Lebaran 2026, pemerintah meningkatkan kesiapan infrastruktur untuk memastikan arus mudik dan balik berjalan lancar. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Ida Nurfarida menyampaikan berbagai strategi untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pemudik di seluruh jalan nasional dan tol.
Kementerian Pekerjaan Umum menyiagakan posko tanggap darurat di titik rawan banjir, longsor, dan kemacetan, serta menghentikan sementara pekerjaan konstruksi selama H-10 hingga H+10 Lebaran. Sebanyak 102.389 titik lubang jalan nasional telah diperbaiki, dan tim siap menanggulangi kerusakan baru selama mudik berlangsung. Ini untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran, Kementerian PU menerapkan strategi dan kebijakan. Strategi dan kebijakannya adalah memastikan seluruh jalan nasional dalam kondisi mantap. Menyediakan juga posko dan tim tanggap darurat, yang mana tim tanggap darurat ini akan mengidentifikasi lokasi-lokasi rawan longsor, banjir, titik kemacetan, dan juga kami juga menyiapkan reserve unit lengkap dengan tim pendukung, dan ini juga ada tiket Pak, jadi 24 jam dari lokasi posko, dan terus kita juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Korlantas, BMKG, dan KLA ini supaya menjamin kelancaran lalu lintas. Untuk pekerjaan konstruksi di lokasi pemanfaatan badan jalan ini sudah dihentikan sejak H-10 dan sampai dengan H+10 setelah Lebaran. Pada jaringan jalan nasional telah ditangani sebanyak 102.389 titik lubang. Ini terus bertambah dan kita siap di lokasi untuk sewaktu-waktu apabila ada lubang baru pada periode mudik Lebaran. Selain itu, pengelola jalan tol seperti Astra Infra meningkatkan layanan operasional mulai dari kesiapan petugas, armada, hingga fasilitas rest area. Dengan koordinasi antara Kementerian PU dan pengelola tol, pemerintah menargetkan arus mudik dan balik Lebaran tahun ini dapat berlangsung aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ancol bakal gelar sholat Id Idul Fitri. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Taman Impian Jaya Ancol akan menggelar sholat Id Idul Fitri tepatnya di Pasir Pantai Lagun hingga Plaza Masjid Apung Taman Ancol. Adapun kuota sholat Id Idul Fitri kali ini dibuka sebanyak 3.000 orang dengan akses masuk secara gratis hingga pukul 7 pagi pada waktu pelaksanaan. Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol, Daniel Windriatmoko, mengungkapkan pelaksanaan sholat Id ini terbuka bagi masyarakat umum dengan akses masuk gratis hingga pukul 7 pagi. Daniel menerangkan area Pasir Pantai Lagun hingga dengan latar belakang Masjid Apung akan menjadi lokasi pelaksanaan sholat Id tersebut di dalam area Taman Ancol. Ancol berharap gelaran ini dilakukan secara disiplin khususnya dalam hal menjaga kebersihan lokasi sholat Id. Mengantisipasi lonjakan masyarakat, Ancol menyiapkan sejumlah kantong parkir bagi masyarakat yang membawa kendaraan roda 4 dan roda 2 pada pelaksanaannya. Pihak Ancol Taman Impian, Panitia Idul Fitri sudah mempersiapkan, jadi kapasitas untuk sholat Idul Fitri sekitar 3.000 orang. Dan bagi masyarakat umum yang akan mengikuti sholat Idul Fitri di Ancol Taman Impian, sebelum jam 7 pagi kita berikan akses free. Jadi semua jamaah atau masyarakat yang ingin sholat bersama Idul Fitri itu memang diberikan akses free untuk masuk ke Ancol. Oke. Untuk sholat Idnya dari jam berapa? Nah, sholat Idnya akan dimulai jam 7 pagi. Jam 7 pagi kita berharap memang tetap menjaga karena di atas pasir, jadi kebersihan, kesuciannya juga tetap terjaga dan itu sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Dari Jakarta, Max Punte Azul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, menyambut libur Lebaran, Taman Impian Jaya Ancol menyiapkan sejumlah penampilan untuk menarik minat masyarakat dan berbagai penawaran promo menarik. Pantai Ancol diproyeksikan menjadi wahana paling favorit di Taman Impian Jaya Ancol dan diikuti SeaWorld dan Samudra. Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Daniel Windriatmoko menerangkan kesiapan menghadapi gelombang pengunjung di tengah libur Lebaran 2026 telah rampung.
Daniel juga memperkirakan Pantai Ancol menjadi area paling utama tujuan calon pengunjung di susul SeaWorld dan juga Samudra. Untuk merayakan libur lebaran di Ancol, area Pantai Ancol sendiri nantinya akan menghadirkan pesta kembang api di hari lebaran kedua dan juga ketiga bersama para pengunjung. Diketahui Ancol menyiapkan sejumlah promo, salah satunya adalah beli 4 tiket gratis, 1 melalui pembelian secara situs web Taman Impian Jaya Ancol. Hal ini juga dilakukan usai menyoroti liburan yang didominasi para keluarga. Promo tersebut hadir pada 22 hingga 29 Maret mendatang. Adapun kantung parkir dapat menampung 10.000 kendaraan roda 4 dan 16.000 kendaraan roda 2 di seluruh area Taman Impian Jaya Ancol selama periode libur lebaran. Nah, rata-rata memang masyarakat yang berkunjung rekreasi ke Ancol ini adalah keluarga, jadi kami menerapkan atau membantu kemudahan-kemudahan kepada masyarakat dengan memberikan program promo, yaitu beli 4 itu gratis 1. Jadi untuk keluarga yang 4 orang itu bisa nambah 1 orang lagi free. Jadi promonya adalah beli 4 gratis 1, itu bisa diakses di ancol.com. Promo sampai dari kapan sampai kapan? Nah, untuk promonya mulai tanggal 22 sampai 29 Maret 2026. Mungkin terakhir Mas, terkait proyeksi jumlah pengunjung, mungkin dari besok mulai kan? Ya, betul. Sampai tanggal yang ditentukan oleh Ancol sendiri, proyeksinya berapa? Dan mungkin ada peningkatan atau penurunan dari tahun lalu mungkin seperti itu? Ya, kami proyeksikan selama kurang lebih 2 minggu periode libur lebaran ini, ada kenaikan sekitar 6-10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Itu kami menargetkan hampir 600.000 pengunjung untuk season tahun ini. Dari Jakarta, Max Munte, Azul Hakim, Tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tingkat keterisian kamar hotel di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat mengalami peningkatan seiring dengan libur Lebaran 2026. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik, sejumlah hotel mempersiapkan fasilitas dan paket libur Lebaran bagi kepada wisatawan. Pada liburan Idul Fitri 1447 Hijriah, lonjakan okupansi hotel di kawasan objek wisata favorit alami peningkatan. Salah satunya di Hotel Royal Safari Garden di kawasan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari 106 jumlah kamar yang tersedia, lebih dari separuhnya telah dipesan. Pengelola hotel optimis, tingkat hunian kamar mulai terjadi pada 20 Maret hingga 21 Maret 2026. Prediksi tersebut seiring dengan meningkatnya mobilitas wisatawan di kawasan Puncak. Bulan sebelumnya masih nggak kelihatan masih sepi gitu ya. Belum kelihatan ada bookingan, reservasi kamar. Nah, udah mulai nih Pak, udah mulai banyak yang booking untuk lebaran. Kita punya paket soalnya, ada lebaran package, jadi dia sudah termasuk makan malam, termasuk ada acara juga, ada fire dance, ada special animal show, ada Arabian dance, ada door prize juga. Terus pokoknya acara-acara yang menarik, ada parade satwa juga, ada cooking class. Jadi acara-acaranya menarik buat menghibur semua tamu-tamu yang liburan di bulan Lebaran gitu tuh. Sampai acaranya itu tiap hari Pak, sampai dengan tanggal 28 Maret. Mereka bisa nyaman tinggal di Royal Safari Garden karena kita juga ada laundry di sini. Jadi bisa nyuci di sini. Restoran juga banyak, bisa makan di sini. Wahana bermain, interaksi dengan satwa, animal show, pokoknya semuanya tamu-tamu yang berkunjung selama liburan Ramadan itu kita kasih banyak aktivitas dan hiburan. Guna memberikan layanan terbaik dan kemudahan selama masa liburan Lebaran 2026, pihak hotel menyediakan fasilitas berupa hiburan wahana bermain dan interaksi dengan satwa, serta resto paket liburan Lebaran bagi para tamu hotel. Dari Bogor, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, komitmen Polda Metro Jaya dalam menuntaskan kasus penyiraman cairan berbahaya atau air keras terhadap aktivis Kontras menemui titik terang melalui kerja keras tim gabungan yang juga mengedepankan metode scientific crime investigation. Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil mengidentifikasi para pelaku di balik aksi keji tersebut. Hal ini sejalan dengan atensi Kapolri yang menempatkan perkara ini sebagai prioritas utama secara akuntabel dan transparan. Direskrimum Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa kunci utama pengungkapan ini didasarkan pada penelusuran mendalam terhadap rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian dan jalur perlintasan pelaku. Secara faktual, penyidik berhasil memetakan arah pergerakan pelaku baik sebelum maupun sesudah kejadian.
Hasil analisa digital menunjukkan bukti krusial berupa wajah jelas salah satu pelaku yang terekam kamera sesaat sebelum beraksi, di mana saat itu pelaku terpantau belum mengenakan helm. Penyelidikan tidak berhenti di situ. Berdasarkan pengecekan jalur perlintasan dan juga fakta-fakta di lapangan, pihak kepolisian mencium adanya keterlibatan pihak lain. Direskrimum menegaskan bahwa temuan saat ini tidak menutup kemungkinan jumlah pelaku lebih dari 4 orang. Proses analisa ilmiah masih terus berlanjut untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat, baik eksekutor maupun aktor intelektual, dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Seiring dengan perkembangan penyidikan yang juga mengarah pada keterlibatan oknum anggota, Polda Metro Jaya secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku telah menyerahkan penanganan perkara ini kepada Pusat Polisi Militer TNI, dan langkah ini diambil untuk menjamin transparansi dan koordinasi antar lembaga demi tegaknya keadilan tanpa pandang bulu. Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, satu inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Di sisi lain, berdasarkan informasi resmi dari Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen TNI Yusi Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI Jakarta pada Rabu 18 Maret 2026, sebanyak 4 orang pelaku telah diamankan dan 3 diantaranya adalah perwira. Ketiga perwira yang juga terlibat berpangkat Kapten dan Letnan 1 Letu Yusri. Menutup keterangannya, Direskrimum Polda Metro Jaya menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjalin komunikasi intensif dan berkoordinasi secara aktif dengan jajaran POM TNI dalam proses penyelesaian kasus ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman, pemirsa, mengecam keras atas kasus penyiraman air keras yang juga menimpa Wakil Koordinator Kontras Andre Yunus. Dewan Perwakilan Rakyat mengecam atas tindakan aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andre Yunus. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menekankan kepada seluruh pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban tanpa pengecualian. Dirinya menilai aksi tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap komitmen pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto dalam penegakan hukum. Selain itu, terkait penanganan perkara yang melibatkan 2 institusi, Polri dan TNI, ia menyebut bahwa mekanisme hukum telah diatur dalam KUHP baru. Namun substansi perkara tidak berkaitan dengan kepentingan militer, sehingga jalur peradilan umum tetap menjadi ruang untuk mengadili pelaku sipil. Ya, kita tidak ingin berandai-andai, tapi ada pasal 170 KUHP baru. Ya, di pasal tersebut diatur apabila ada tindak pidana di mana pelakunya ada 2 pihak, yang pertama tunduk pada peradilan militer, kedua pada peradilan umum, maka ya masing-masing akan disidik oleh, kalau yang sipil oleh Polri, yang yang militer oleh Puspom. Dituntut kalau yang militer oleh auditor militer, yang sipil oleh jaksa penuntut umum. Disidangkan di peradilan umum. Ya, kalau memang ada orang sipil ya di peradilan umum. Secara khusus saya ingin mengatakan bahwa inilah bentuk ya pengkhianatan ya terhadap komitmen pemerintah, komitmen Pak Prabowo untuk menegakkan HAM. Ya, sama sekali yang dilakukan ini sangat menyakiti kami dan kami mengecam keras dan kami ingin diusut secara tuntas.
yang merencanakan, yang melakukan, yang terlibat, ya, yang ikut membantu, ya, dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dari Cilegon, Banten, Farizal Dafariskano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mendorong sinergi antara Polri dan TNI dalam mengusut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Komisi 3 DPR RI menegaskan pentingnya sinergi antara Polri dan TNI dalam penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman agar proses pengusutan kasus dapat berjalan secara optimal dan juga menyeluruh. Selain itu, Habibur Rahman juga mengingatkan agar penanganan perkara ini memedomani ketentuan dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP baru. Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai prosedur koneksitas, yaitu penanganan perkara pidana yang juga melibatkan warga sipil dan anggota militer, dilakukan melalui peradilan umum. Komisi 3 DPR RI mendorong Polri dan pihak TNI untuk tetap bersinergi dalam penanganan perkara kasus penyiraman air keras terhadap saudara Andri Yunus dengan memedomani ketentuan pasal 170 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP baru dalam penanganan perkara ini. Dari Jakarta, Jan Nabila, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Aulia Dwi Nasrullah menegaskan komitmen TNI dalam mengusut tuntas dugaan kasus penyiraman aktivis Kontras. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Aulia Dwi Nasrullah menyampaikan komitmen TNI dalam mengusut tuntas dugaan kasus penyiraman aktivis Kontras. Hal ini merupakan atensi serta komitmen Panglima TNI untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Aulia menyatakan penanganan kasus akan dilakukan secara profesional dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan TNI. Adapun jika ditemukan adanya keterlibatan prajurit, maka proses hukum akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Aulia menegaskan hasil penanganan kasus tersebut nantinya akan disampaikan secara terbuka kepada publik serta melibatkan media. Baik, kalau di TNI seperti yang tadi saya jelaskan, kita akan profesional dan akan kita lakukan secara transparan, artinya sesuai dengan peraturan perundangan yang ada di lingkungan TNI. Dan ini akan kami sekali lagi sampaikan secara transparan dan kami akan undang kembali wartawan seperti yang tadi disampaikan, Mas wadah dari antara kita akan undang kembali kawan-kawan wartawan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Arsadia Rahman, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka tentunya untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi bersama wakilnya Veronika Tan menyalurkan bantuan sosial melalui kegiatan bakti sosial yang didukung oleh Arta Graha Peduli. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi bersama wakilnya Veronika Tan menyalurkan bantuan sosial melalui kegiatan bakti sosial yang didukung oleh Arta Graha Peduli. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap perempuan dan anak, khususnya yang berada dalam kondisi rentan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Menurutnya, anak merupakan generasi penerus yang akan menentukan masa depan Indonesia. Oleh karena itu, investasi pada pemenuhan hak anak dan juga penguatan keluarga menjadi sangat penting. Arifah juga mengapresiasi Arta Graha Peduli, para pengelola dan juga para pendamping yang telah berkolaborasi dalam kegiatan sosial ini. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan kebutuhan keluarga, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pertanian pastikan pasokan sembako jelang Nyepi dan juga Idul Fitri cukup. Pemerintah juga akan menjaga harga tetap terkendali agar masyarakat nyaman beribadah. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan pasokan sembako jelang Nyepi dan Idul Fitri 2026 cukup dan harga tetap terkendali. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu 18 Maret terkait dengan kesiapan pangan strategis seperti beras, jagung, kedelai bawang, cabai, daging, telur, gula, dan minyak goreng. Menurut Sudaryono, cadangan beras di gudang Bulog saat ini mencapai 4,9 juta ton dengan proyeksi total pasokan nasional bisa mencapai 28 juta ton. Cukup untuk ketahanan pangan sekitar 11 bulan ke depan. Komoditas lain seperti jagung, cabai, gula, telur, dan ayam juga tercukupi dan diperkirakan aman hingga Mei 2026. Saya sampaikan bahwa seluruh komoditas strategis beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai,
daging ayam, daging sapi atau daging kerbau, telur, gula, dan minyak goreng menghadapi Idul Fitri 1447 Hijriah sebentar lagi ini kami sampaikan dalam kondisi aman. Jadi kondisi pangan kita sangat kuat, ya, sangat kuat. Tapi bukan berarti pemahamannya kalau sampai Mei begitu Mei habis, bukan. Tapi artinya ini kan sampai Mei tahan, tapi kan ada panen dikonsumsi, ada produksi dikonsumsi dan seterusnya. Jadi kalau insya Allah kondisi dari sisi produksi kita cukup. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edi menegaskan pemerintah terus memantau ketersediaan pangan dan menjaga harga tetap stabil agar masyarakat dapat menjalani Ramadan dan Idul Fitri dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap kebutuhan bahan pokok. Pemerintah terus memastikan ketersediaan pangan serta menjaga harga tetap stabil agar masyarakat dapat beribadah dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap kebutuhan bahan pokok. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah memastikan harga sembako tetap stabil selama Idul Fitri melalui pengawasan ketat Satgas Pangan. Produsen nakal yang juga terbukti menaikkan harga tidak wajar akan dikenai sanksi tegas. Pemerintah mengerahkan satuan tugas pangan untuk memastikan harga sembako tetap stabil menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2026. Tim ini melibatkan unsur Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, hingga Bareskrim Polri. Dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu 18 Maret, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan pengawasan dilakukan menyeluruh mulai dari sentra produksi hingga distribusi. Jika ditemukan pelanggaran, Satgas Pangan akan memberikan sanksi tegas mulai dari administratif hingga pidana. Komoditas seperti daging sapi, ayam, dan telur dipantau dari penggemukan, rumah potong hewan hingga pedagang guna mencegah praktik kenaikan harga tidak wajar. Bagaimana kita memastikan tidak ada oknum yang mencari kesempatan dalam kesempitan, ya, apalagi di situasi Ramadan dan Idul Fitri, sehingga kita bisa telusuri manakala ada harga kok di atas HET, di atas ketentuan, maka trace-nya ketahuan siapa yang menaikkan harga yang tidak sesuai dengan aturan. Dan sudah ada beberapa contoh di beberapa tempat dan di waktu-waktu yang lampau, siapa yang melanggar akan ditindak tegas. Karena apa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Bapak Presiden secara dekat, secara berkala dan secara intens memonitor. Mau diviralkan boleh, tapi tentunya tugas kita adalah menyelesaikan persoalan. Jadi kami menamakan diri kami sebagai ranger untuk mencari masalah, menemukan solusinya dan menyelesaikan masalah itu. Jadi kami juga berharap jangan sampai 1-2 titik misalnya yang kemudian tidak sesuai dianggap semuanya mahal semua kanda. Kita juga harus arif dan bijak dalam menyikapi informasi yang berkembang, baik itu di media atau di sekitar kita. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edi menyebut pemerintah menggencarkan gerakan pangan murah untuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga standar. Sehingga masyarakat merasa terbantu dan ini juga sangat penting untuk intervensi ketika ada harga-harga yang melonjak tinggi, baik terutama di pasar-pasar tradisional. Disitulah hadir. Indikatornya apa? Pemerintah juga mengajak masyarakat aktif melapor serta menggencarkan gerakan pangan murah agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Darat juga melalui Kodim 0702 Purbalingga membangun jembatan permanen di Desa Ulahar, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Pembangunan ini dilakukan untuk memperkuat akses dan juga mobilitas masyarakat di wilayah tersebut. TNI Angkatan Darat melalui Kodim 0702 Purbalingga membangun jembatan permanen di Desa Ulahar. Jembatan yang sebelumnya terbuat dari bambu dan rawan rusak kini digantikan dengan jembatan Armco berbahan baja bergelombang yang juga lebih kokoh dan aman. Kehadiran jembatan tersebut menjadi solusi atas keterbatasan akses yang selama ini dihadapi oleh masyarakat. Pembangunan juga dilaksanakan bersama warga sebagai wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dengan adanya jembatan ini, akses transportasi menjadi lebih lancar sehingga mendukung berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kegiatan pertanian, perekonomian, hingga pendidikan dan sosial. Ini jembatannya udah dibangun, maturun Pak Presiden, dan sekarang pada enak jalannya. Dulu kan jembatan bambu, sekarang udah enak, jembatan permanen. Anak-anak sekolah udah kepenak. Panen padi ini udah kepenak. Syada Bila, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Tokoh kunci sekaligus pejabat tinggi keamanan Iran Ali Larijani secara resmi dilaporkan tewas dalam serangan yang juga dilancarkan Israel. Pemerintah Iran secara resmi telah mengonfirmasi kematian penasihat keamanan mereka, Ali Larijani, beberapa jam setelah Israel mengumumkan menargetkan dan menewaskannya dalam sebuah serangan. Serangan yang menargetkan Ali Larijani disebut-sebut sebagai bagian dari operasi terarah yang menyasar elit inti rezim kekuasaan Iran. Serangan ini menjadi pukulan besar bagi struktur kepemimpinan Iran. Larijani dikenal sebagai salah satu tokoh konservatif berpengaruh di struktur kekuasaan Iran dan disebut-sebut memiliki peran strategis dalam pengambilan kebijakan negara. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran sebelumnya, Larijani bahkan dipercaya menjalankan fungsi kepemimpinan secara de facto di tengah situasi perang. Ia juga terlibat dalam negosiasi strategis, termasuk terkait program nuklir Iran dan sempat bertemu dengan mediator internasional menjelang meletusnya konflik. Dalam serangan tersebut, Dewan Keamanan Nasional Iran menyatakan putranya, Morteza Larijani, turut tewas. Sepanjang karirnya, Larijani pernah menjabat di berbagai posisi penting, termasuk Ketua Parlemen dan Kepala Dewan Keamanan Nasional tertinggi Republik Iran. Kematiannya diperkirakan akan semakin memperkeruh situasi di tengah konflik terbuka antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang terus berkembang. Hingga kini, belum ada tanda-tanda meredanya ketegangan di kawasan dengan risiko meluasnya konflik masih menjadi kekhawatiran global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Iran juga melancarkan serangan rudal dalam skala besar ke wilayah Israel sebagai respon cepat balasan atas tewasnya pejabat tinggi keamanan Ali Larijani. Serangan rudal dilaporkan diluncurkan ke sejumlah titik di Israel dengan sirene peringatan dan aktivitas pertahanan udara meningkat di sejumlah kota. Langkah ini disebut sebagai bagian dari operasi balasan Iran menyusul terbunuhnya Ali Larijani dalam serangan yang dilancarkan Israel. Larijani dilaporkan tewas saat berada di sebuah apartemen di kawasan Pardis, pinggiran Tehran yang menjadi target serangan udara Israel. Serangan tersebut juga disebut menyebabkan jatuhnya korban sipil dengan sejumlah warga di sekitar lokasi turut menjadi korban. Hingga kini belum ada konfirmasi resmi terkait jumlah korban secara keseluruhan, baik dari pihak Iran maupun pihak Israel. Kematian Larijani menambah daftar tokoh penting Iran yang tewas dalam serangan di tengah konflik yang terus berkembang. Situasi di kawasan Timur Tengah kini semakin tegang dengan potensi meluasnya konflik yang melibatkan lebih banyak negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemimpin Taliban menggelar pemakaman bagi korban serangan udara di Kabul, Afghanistan. Serangan yang terjadi awal pekan ini disebut menewaskan lebih dari 400 orang. Prosesi pemakaman digelar di ibu kota Kabul dengan dihadiri para pemimpin Taliban dan keluarga korban. Suasana duka menyelimuti prosesi saat jenazah para korban dimakamkan secara massal. Pemerintah Afghanistan menuduh Pakistan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan udara tersebut. Serangan disebut menargetkan sebuah rumah sakit rehabilitasi narkoba di Kabul. Namun, Pakistan membantah tuduhan tersebut dan menegaskan operasi militer mereka menyasar target militer. Hingga kini, jumlah korban jiwa yang dilaporkan mencapai lebih dari 400 orang, meski belum dapat diverifikasi secara independen. Insiden ini menandai eskalasi serius dalam konflik lintas batas antara Afghanistan dan Pakistan. Komunitas internasional pun menyerukan penahanan diri dan mendesak dilakukannya penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan drone yang juga kembali menargetkan kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad dengan 1 unit drone dilaporkan jatuh di dalam kompleks.
Pejabat keamanan Irak menyatakan total 3 drone terlibat dalam insiden ini, dengan 2 diantaranya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara sebelum mencapai target di kawasan diplomatik Baghdad. 1 drone lainnya dilaporkan jatuh di dalam kompleks Kedutaan Besar Amerika Serikat. Namun hingga saat ini belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan signifikan akibat insiden tersebut. Otoritas keamanan masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui asal dan tujuan serangan. Sementara hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas aksi tersebut. Insiden ini menambah daftar panjang serangan terhadap target-target Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah yang dalam beberapa waktu terakhir terus meningkat seiring memanasnya ketegangan regional. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad sendiri berada di kawasan Green Zone yang merupakan area dengan pengamanan paling ketat, serta menjadi pusat aktivitas pemerintah dan diplomatik di ibu kota Irak. Serangan drone ini kembali memicu kekhawatiran terkait keamanan fasilitas diplomatik dan personel asing di kawasan, di tengah situasi geopolitik yang masih tidak stabil. Pihak berwenang menyatakan akan meningkatkan keamanan dan kesiagaan untuk mencegah serangan serupa terjadi kembali di masa mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan peluncuran gelombang ke-61 serangan rudal yang juga menargetkan Tel Aviv, Israel. Serangan ini diklaim sebagai bagian dari operasi balasan atas tewasnya pejabat tinggi Iran Ali Larijani. Rekaman yang dirilis pihak militer Iran menunjukkan detik-detik peluncuran rudal, meski lokasi dan waktu pengambilan gambar belum dapat diverifikasi secara independen. Dalam pernyataan resminya, Korps Garda Revolusi Iran menyebut serangan ini melibatkan sejumlah jenis rudal strategis, termasuk Khorramshahr 4, Qadr, Emad, dan Khaybar Sekan. Iran mengklaim lebih dari 100 target militer dan keamanan di wilayah Israel berhasil dihantam tanpa tercegat sistem pertahanan udara Israel. Namun pihak militer Israel menyatakan telah mendeteksi peluncuran rudal dari Iran dan sistem pertahanan udara sedang diaktifkan untuk mencegat ancaman tersebut. Serangan ini disebut sebagai bagian dari operasi Fades Sadek 4 yang terus berlanjut seiring memanasnya konflik di kawasan. Sementara itu, Israel juga mengklaim telah menargetkan pejabat intelijen Iran dalam serangan terpisah, meski belum ada konfirmasi resmi dari Tehran. Hingga kini, situasi masih berkembang dengan risiko eskalasi konflik yang semakin meluas di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan rudal yang juga diluncurkan dari Iran menghantam kota Ramat Gan, Israel menyebabkan kerusakan di sejumlah titik permukiman dan fasilitas warga. 2 orang dilaporkan tewas dan sejumlah lainnya luka dalam serangan tersebut. Rekaman video menunjukkan petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang melanda sebuah area parkir tertutup dengan puing-puing berserakan di sekitar lokasi terdampak. Serangan rudal ini menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan, termasuk pemukiman warga di kawasan padat penduduk. Otoritas setempat melaporkan setidaknya 8 titik lokasi terdampak akibat hantaman rudal di kota Ramat Gan. 2 korban tewas, seorang pria dan wanita lanjut usia, ditemukan di dalam sebuah apartemen. Diduga tidak sempat mencapai tempat perlindungan saat serangan terjadi. Sementara itu, sejumlah warga lainnya dilaporkan mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Serangan ini terjadi di tengah eskalasi konflik antara Iran dan Israel yang terus berlanjut dengan aksi saling balas serangan di kawasan. Konflik yang meluas ini juga memicu ketegangan regional serta berdampak pada stabilitas global, termasuk kenaikan harga energi dunia. Hingga kini, situasi keamanan di wilayah terdampak masih menjadi perhatian otoritas setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan udara Israel menghantam sebuah gedung apartemen di kawasan Bau Kaura, Beirut Tengah. Rekaman video menunjukkan detik-detik sebuah gedung bertingkat rata dengan tanah akibat hantaman serangan udara. Serangan terjadi pada pagi hari tak lama setelah militer Israel mengeluarkan peringatan agar warga segera meninggalkan lokasi. Kawasan Bachoura sendiri merupakan bagian dari Beirut Tengah yang padat penduduk dan dekat dengan area pemerintahan. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi terkait jumlah korban jiwa akibat serangan tersebut. Serangan ini merupakan bagian dari operasi militer Israel yang menargetkan infrastruktur kelompok Hezbollah di Lebanon. Dalam beberapa hari terakhir, serangan di wilayah Beirut terus meningkat, dengan korban jiwa dan kerusakan yang semakin meluas. Konflik antara Israel dan Hezbollah yang didukung Iran pun terus bereskalasi, memicu kekhawatiran internasional akan krisis kemanusiaan yang lebih luas.
Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah objek diduga meteor terlihat jatuh di langit Cleveland, Amerika Serikat. Fenomena ini diiringi cahaya terang dan juga suara ledakan yang mengejutkan warga di sejumlah wilayah. Rekaman video yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah objek seperti bola api melintasi langit Cleveland pada Selasa pagi waktu setempat. Tidak lama setelahnya, terdengar suara dentuman keras yang oleh sejumlah warga disebut mirip ledakan. Guncangan bahkan dilaporkan terasa hingga ke dalam rumah, memicu kekhawatiran dan kepanikan sementara di kalangan masyarakat setempat. Fenomena cahaya terang ini dilaporkan terlihat hingga ratusan kilometer dari titik kejadian, menunjukkan besarnya objek yang melintas di atmosfer bumi. Hingga saat ini, pihak berwenang masih menyelidiki asal-usul objek tersebut, serta belum memberikan konfirmasi resmi terkait dampak atau lokasi pasti jatuhnya. Meski demikian, tidak ada laporan langsung mengenai korban jiwa maupun kerusakan besar akibat insiden ini. Peristiwa ini menjadi perhatian mengingat jarangnya fenomena serupa terjadi dan terlihat jelas oleh warga dalam skala luas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan kita lanjutkan informasinya. Kebakaran hebat menghanguskan pabrik cat PT Warna Tama Cemerlang di Kecamatan Wringnanom, Gresik pada Kamis dini hari. Insiden ini sempat diwarnai ledakan beruntun hingga membuat warga di sekitar lokasi dievakuasi. Kobaran api besar disertai asap hitam pekat membumbung tinggi dari area pabrik cat dan juga thinner di Jalan Raya Sumengko, Wringnanom, Gresik. Peristiwa yang terjadi pada Kamis 19 Maret 2026 dini hari ini sempat memicu kepanikan luar biasa setelah terdengar serangkaian suara ledakan dari dalam lokasi. Karena khawatir, sejumlah warga yang tinggal di belakang pabrik terpaksa dievakuasi oleh petugas ke tempat aman. Proses pemadaman berlangsung cukup sulit karena banyaknya material kimia yang mudah terbakar. Petugas damkar gabungan dari Gresik, Sidoarjo hingga Mojokerto diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan situasi. Kapolsek Wringnanom, Ibtu Ahmad Fahri menyatakan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Saat kebakaran berlangsung, seluruh karyawan diketahui sedang libur sehingga tidak ada aktivitas di dalam pabrik. Hingga Kamis pagi, petugas masih melakukan proses pembahasan guna untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang tersisa. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting listrik. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran juga menghanguskan gudang buku milik SMA Negeri 84 Jakarta serta sebuah gudang toko material di kawasan Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis 19 Maret 2026. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet hingga menghanguskan ratusan buku sekolah dan stok pipa air. Kobaran api dengan cepat melalap bangunan gudang buku sekolah di SMA Negeri 84 Jakarta yang berlokasi di Jalan Peta Barat, Kalideres. Tidak hanya sekolah, amukan si jago merah juga merembet ke gudang penjualan pipa toko material yang berada tepat di sebelahnya. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti kertas dan pipa plastik membuat petugas sempat kesulitan untuk memadamkan api. Ratusan buku pelajaran serta stok pipa air milik toko material tersebut ludes tak tersisa. Sebanyak 16 unit mobil pemadam kebakaran dengan dukungan 80 personel dikerahkan ke lokasi. Dari jam 4 kita udah tutup, nggak ada orang. Nah, tiba-tiba nyala, sekarang baru nyala. Itu api dari mana? Kita bingung. Ini yang terbakar apa sih, Pak? Pak, ini terbakar bangunannya apa, Pak? Sambungan pipa. Sambungan pipa. Bahan-bahan material, Pak, ya? Ya. Kegiatan terbakar material dan ada perambatan ke sekolah SMA, punya kayak apa perpustakaan ya yang terdapat banyak buku. Ya. Dan untuk korban ada nggak nih? Korban alhamdulillah apa? Penyebabnya sendiri apa nih? Nah, sendiri kita belum dapat info yang masih dari penyebabnya. Meski mengakibatkan kerugian material yang cukup besar, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kini, pihak kepolisian masih melakukan olah TKP guna memastikan penyebab pasti terjadinya kebakaran.
Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 1 orang tewas dan 33 lainnya luka-luka usai bus pemudik menabrak pick-up di tol Pejagan Pemalang kilometer 259 pada Selasa malam. Insiden ini terjadi di tengah padatnya arus mudik hingga mengakibatkan bus terguling keluar jalan tol. Inilah kondisi bus PO Zentrum yang terguling ke sisi jalan tol usai menabrak bagian belakang mobil pick-up di Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Brebes. Peristiwa bermula saat bus jurusan Merak Madura ini melaju dari arah barat ke timur. Bus diduga berusaha mendahului kendaraan lain melalui bahu jalan sebelah kiri dengan kecepatan tinggi. Pada saat bersamaan, terdapat mobil pick-up yang sedang berhenti di bahu jalan karena mengalami kendala teknis. Karena jarak yang terlalu dekat, tabrakan tidak dapat dihindari hingga bus terperosok dan terguling keluar area jalan tol. Akibat kejadian ini, seorang penumpang bus berinisial STM meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara 33 korban luka lainnya langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bakti Asih dan RSUD Brebes untuk mendapatkan perawatan medis. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Brebes telah melakukan olah TKP dan mengamankan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Para pemudik dihimbau untuk tetap waspada dan tidak menggunakan bahu jalan untuk mendahului kendaraan lain demi keselamatan bersama. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, diduga akibat sopir mengantuk, mobil travel jenis Daihatsu Luxio menabrak pengendara motor hingga tersangkut di atas pembatas jalan. Kecelakaan ini terjadi di jembatan Dermoleng, Brebes pada Kamis 19 Maret 2020. Inilah kondisi mobil travel Daihatsu Luxio yang tersangkut di atas pembatas jalan beton usai terlibat kecelakaan di sekitar jembatan Dermoleng, Ketanggungan, Brebes. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 00.11 waktu Indonesia Barat ini bermula saat mobil travel menuju dari arah utara. Diduga karena kondisi supir yang mengantuk, kendaraan hilang kendali hingga menyenggol pemudik yang menggunakan sepeda motor Yamaha RX King. Kerasnya benturan membuat bagian depan mobil mengalami kerusakan parah dan menyebabkan kaca kendaraan berserakan di aspal. Warga dan pengguna jalan lainnya langsung berusaha memberikan pertolongan di lokasi kejadian. Petugas kepolisian dari unit lantas segera tiba untuk mengamankan arus lalu lintas yang sempat tersendat. Hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa dalam insiden tersebut. Kendaraan yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi oleh petugas guna kelancaran arus mudik. Para pengendara diimbau untuk selalu waspada dan beristirahat jika merasa lelah atau mengantuk, mengingat volume kendaraan yang semakin padat. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, nekat menjual narkoba jenis sabu secara terang-terangan. Seorang wanita Parubaya berhasil diringkus jajaran Satres Narkoba Polrestabes Medan. Pelaku yang juga dikenal licin dan kerap berpindah tempat ini tak berkutik saat petugas menyergapnya di rumah persembunyiannya. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan aksi nekat wanita Parubaya berinisial HW saat tengah bertransaksi narkoba jenis sabu. Dalam video yang beredar luas, pelaku tampak tidak memiliki rasa takut saat menjual narkoba kepada sejumlah pemakai. Diketahui pelaku merupakan target operasi kepolisian yang juga sudah lama diincar. Proses penangkapan sempat terkendala karena pelaku dikenal sangat licik dan juga selalu berpindah-pindah lokasi usai melakukan transaksi. Pelarian HW berakhir usai petugas mendeteksi tempat persembunyiannya di kawasan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Ataupun viral di berbagai lini massa, yaitu seorang wanita inisial H. Kebetulan pada sore hari ini kita amankan di daerah Deli Tua di rumahnya. Yang bersangkutan memang merupakan target operasi kita, ya. Jadi sebelum viral pun kami pastikan merupakan target operasi kami. Namun ada kesulitan bagi tim yaitu untuk mengungkap yang bersangkutan karena kami anggap cukup licin, ya. Saat dimana mereka ataupun yang bersangkutan melakukan transaksi tadi, cara bermigrasi atau berpindah-pindah. Saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami keterangan pelaku terkait jaringan penyuplai narkoba tersebut. Pelaku kini terancam hukuman berat sesuai dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, sempat viral di media sosial karena diserang warga menggunakan kembang api saat tengah berjualan. Dua pengedar obat keras di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat akhirnya diringkus oleh polisi. Petugas berhasil menyita sebanyak 1.820 butir obat keras. Pengedar obat keras tipe G ini tak berkutik saat disergap petugas unit reskrim Polsek Metro Tanah Abang di Jalan Jembatan Tinggi, Jakarta Pusat. Pelaku yang tengah asik berjualan langsung diamankan bersama rekannya. Polisi menggeledah rumah salah satu pelaku di Jalan Jati Petamburan dan menemukan obat keras jenis tramadol dan trihexyphenidyl yang berjumlah 1.820 butir. Diketahui lapak berjualan kedua pelaku ini memang sudah lama meresahkan warga. Bahkan sempat diserang sejumlah massa menggunakan kembang api hingga videonya viral beberapa waktu yang lalu. Betul, kita menangkap dan mengamankan kedua orang pelaku ini di daerah sekitar Jembatan Tinggi yang kebetulan kemarin juga sempat viral di media sosial terkait penyerangan dengan menggunakan kembang api. Kita juga menyita barang buktinya kurang lebih sekitar 1.820 butir, itu gabungan antara tramadol dan triheksi. Untuk pelaku ada 2 orang, berinisial S dan berinisial T. Kita menyangkakan pasal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan pidana penjara 12 tahun atau denda 5 miliar. Kini kedua pelaku berinisial S dan T tersebut telah mendekam di sel tahanan Mapolsek Metro Tanah Abang. Keduanya terancam dijerat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda sebesar 5 miliar rupiah. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polresta Cirebon menggagalkan upaya peredaran uang palsu senilai 12 miliar rupiah. Seorang pelaku diamankan petugas saat tengah memproduksi uang palsu di kediamannya. Inilah barang bukti ratusan lembar uang palsu pecahan Rp100.000 yang berhasil disita jajaran Polresta Cirebon dari tangan seorang pria berinisial S. Pelaku tak berkutik saat petugas menyergapnya yang tengah asik mencetak uang palsu di dalam rumahnya. Polisi juga menyita sejumlah alat produksi seperti mesin hologram, printer, laptop, hingga puluhan rim kertas khusus. Jika seluruh bahan baku ini berhasil dicetak, nilainya diperkirakan mencapai 12 miliar rupiah. Temuan ini menjadi perhatian serius karena ciri-ciri uang palsu ini hampir menyerupai yang asli, meski warnanya cenderung lebih mencolok dan tidak memiliki tekstur timbul. Masyarakat pun diimbau untuk lebih teliti dengan metode 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang. Kami dari Polresta Cirebon merilis ungkap kasus tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas. Ya, jadi berawal dari informasi masyarakat, kemudian kita laksanakan penangkapan. Terdapat 1 orang tersangka yang sedang tertangkap tangan mencetak mata uang palsu. Total jika uang ini tercetak dan beredar di masyarakat itu sejumlah 12 miliar rupiah. Namun alhamdulillah untuk cetakan kali ini sebelum sempat beredar, semuanya masih itu bisa kita tangkap, kita amankan dengan barang bukti yang rekan-rekan lihat, yaitu baik itu uang yang sudah tercetak dan tergunting, kemudian uang palsu yang masih tercetak belum tergunting, dan lembaran-lembaran kertas yang masih dalam proses akan dilaksanakan pencetakan. Saat ini, pelaku beserta seluruh alat produksi telah diamankan di Mapolresta Cirebon untuk proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku terancam jeratan Undang-Undang Mata Uang dengan sanksi pidana penjara yang cukup berat. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, 1 unit sepeda motor milik seorang jemaah Masjid Raib digasak maling saat korban tengah menjalani itikaf usai sholat subuh berjamaah. Meski sempat gagal menghidupkan mesin, kedua pelaku tetap nekat membawa kabur kendaraan dengan cara didorong menggunakan kaki. Rekaman kamera pengintai CCTV memperlihatkan aksi kawanan spesialis pencurian kendaraan bermotor di Jalan Cempaka 1, Cempaka Putih. Kedua pelaku terlihat mondar-mandir di depan Masjid Al-Adli sebelum akhirnya menjebol kunci salah satu sepeda motor. Tak berhasil menjebol kunci motor pertama,
Mereka mencoba menjebol kunci sepeda motor lainnya, namun tak dapat menghidupkan mesin motor. Motor yang berhasil dijebol dibawa kabur oleh kedua pelaku dengan cara didorong menggunakan kaki. Korban yang baru selesai melakukan iktikaf usai sholat subuh panik saat mendapati sepeda motornya telah raib. Berbekal rekaman video CCTV, korban pun telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut. Iya, untuk kejadiannya itu waktunya itu jam 5:30 pagi ya. Jamaah masjid itu baru kelar iktikaf ya kan. Jadi pada habis iktikaf langsung ba'da sholat subuh bubar tuh kan. Jadi kondisi memang sepi. Udah gitu kebetulan lampu juga dimatiin ya. Jadi dari CCTV itu kurang terlihat jelas lah, tapi memang ketangkep bahwa ada malingnya gitu. Nah tadinya awalnya tuh bukan motor yang di situ yang mau diambil, melainkan yang di sebelah sini nih. Cuma karena yang di sini sudah dikontak dia nggak nyala, ya kan? Akhirnya daripada nggak dapet kali lah maling, diambillah motor yang sebelah sini gitu. Ya kalau untuk dibilang warga sini atau bukan, kita juga nggak bisa pastiin ya. Karena kan maling sekarang dia udah kayak ada SOP-nya itu, udah pasti pakai masker lah, entah pakai helm. Jadi untuk mengidentifikasi wajahnya itu sangat sulit lah gitu. Kecuali mungkin kalau dia lupa pakai masker atau apa mungkin bisa ketahuan. Tapi yang jelas pelakunya itu 2 orang ya, dia pakai motor ya, biasalah dia udah ngawasin juga kayak sekitar tuh gitu. Kejadian ini kembali mengingatkan kita akan pentingnya kewaspadaan, terutama saat melakukan aktivitas ibadah di rumah ibadah pada jam-jam rawan-rawan. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Menyapa Indonesia Malam kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Ramadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.